Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Anak-anak, semua makhluk hidup itu bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan, berlari. Hewan bergerak dengan cara berjalan, berlari, berenang, terbang, merayap. Sedangkan tumbuhan bergerak karena ada rangsangan. Nah, rangsangan tersebut bisa berupa rangsangan gravitasi bumi sehingga akar tanaman bergerak atau tumbuh ke bawah. Daun putri malu yang apabila kita sentuh akan memuncul. Nah, untuk sistem gerak pada manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem gerak aktif, yang kedua adalah sistem gerak pasif. Sistem gerak aktif itu adalah otot. Nah, kenapa otot dikatakan sebagai sistem gerak aktif? Karena ototlah yang menggerakkan tulang. Sedangkan sistem gerak pasif itu adalah tulang. Kenapa? Karena tulang digerakkan oleh otot. Nah, anak-anak perhatikan animasi berikut ini ya. Nah, animasi ini adalah animasi rangka pada tubuh kita. Apa itu rangka? Rangka adalah tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Kalau kalian amati, maka rangka manusia itu terdiri dari 3 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua adalah rangka badan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Nah, anggota gerak ini dibedakan menjadi 2, yaitu anggota gerak atas berupa tangan dan anggota gerak bawah berupa kaki. Lalu, apa fungsi rangka? Nah, rangka ini memiliki fungsi yang pertama, menopang tubuh agar kita bisa tegak. Kemudian, memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh, misalkan rangka badan. Nah, dia berfungsi untuk melindungi organ paru-paru, jantung, hati, dan lain-lain. Selanjutnya berfungsi sebagai sistem gerak pasif, tempat melekatnya otot dan tempat produksi sel darah merah. Jadi, produksi sel darah merah itu terjadi pada sumsum tulang. Nah, contohnya ini, apa sih sumsum tulang itu? Kalian pernah menemukan, misalkan ini adalah di sumsum tulang sapi. Ya, tidak jauh berbeda dengan sumsum tulang yang ada di manusia. Tulang yang menyusun bagian kepala, badan, dan anggota gerak itu ternyata bentuknya berbeda-beda. Maka dari itu, berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja ya? Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa bentuknya itu panjang, contohnya terdapat pada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang lengan atas, tulang pengumbil, dan tulang hasta. Yang kedua, tulang pipih. Bentuknya tipis atau gepeng seperti plat motor. Nah, contohnya terdapat pada tulang belikat, tulang panggul, tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya pendek, contohnya tulang tempurung lutut, ruas jari tangan, ruas jari kaki, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Nah, ini loh yang disebut sebagai tulang pipa. Bentuknya panjang, tuh. Panjang. Ini juga. Nah, sedangkan tulang pipih, ini contohnya, ya. Tipis. Sedangkan tulang pendek ada di ruas jari tangan, ruas jari kaki. Nah, itu pendek.
Ini yang lebih jelas. Kalian bisa perhatikan. Nah, di sini Bu Eti akan menjelaskan, menambahi sedikit tentang tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, anak-anak, kalau kalian pegang tangan kalian, lengan bawah itu, maka kalian akan temui ada 2 jenis tulang. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat, maka tulang yang lurus dengan ibu jari itu disebut sebagai pengumpil. Nah, ngumpil pakai ibu jari, gitu ya. Yang lurus dengan ibu jari maka disebut sebagai tulang pengumpil. Sedangkan bagian sebelahnya itu adalah tulang hasta. Selanjutnya pada tulang kaki ini. Nah, kalau kalian pegang kaki kalian akan merasakan ada 2 jenis tulang. Nah, tulang itu disebut sebagai tulang kering dan tulang betis. Tulang yang bagian depan, kalau kalian pegang itu kan sedikit sekali dagingnya ya. Nah, maka tulang yang bagian depan itulah yang disebut sebagai tulang kering. Tulang kering, sedikit daging ya. Dan yang belakang barulah disebut sebagai tulang betis. Bisa dipahami ya? Anak-anak, dari gambar yang tadi kita bisa lihat bahwasanya antar tulang itu kan saling berkaitan. Nah, yang menjadi penghubung itu disebut sebagai sendi. Jadi sendi itu berfungsi untuk menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Sendi ini ada 3 jenis. Yang pertama, sendi sinartrosis atau sendi mati. Contohnya adalah sendi yang berada pada tulang tengkorak. Nah, jadi tidak memungkinkan gerakan. Yang kedua, sendi amfiartrosis atau sendi kaku. Ini memungkinkan gerakan tapi sangat terbatas. Contohnya adalah hubungan antara tulang dada dan tulang rusuk. Yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Nah, sendi gerak ini ada 5 macam yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Sendi peluru, analoginya adalah pistol. Nah, pistol itu bisa diarahkan ke segala arah. Maka sendi peluru itu adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya adalah lengan atas dengan bahu, gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua, sendi engsel. Analoginya adalah pintu. Pintu di sekolahan atau pintu di madrasah. Itu kalau nggak didorong ya ditarik. Maka sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya, sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Namanya juga putar kan, berarti memungkinkan gerakan memutar. Contohnya adalah tulang leher dengan tulang tengkorak. Yang keempat, sendi geser. Memungkinkan gerakan bergeser. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Yang kelima, sendi pelana. Memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya, sendi pada ibu jari dan sendi yang menghubungkan tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan. Nah, selanjutnya otot. Otot itu dibedakan menjadi 3 jenis, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, bentuk serabutnya ini tidak beraturan. Jumlah intinya, ini yang warna hitam, itu 1 dalam tiap serabut,
dan letaknya di tengah. Kecepatan responnya lambat, kerjanya tidak sadar, kemampuan kontraksinya lama, dan warnanya itu polos. Ya. Otot polos ini terletak pada lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, rahim, dan lainnya. Kemudian otot lurik. Otot lurik ini bentuk serabutnya beraturan, sama. Antara serabut satu dengan serabut yang lainnya bentuknya hampir sama. Jumlah intinya ada banyak, lebih dari satu. Letaknya itu di tepi, kecepatan responnya cepat, cara kerjanya sadar, kemampuan kontraksinya sebentar, dan warnanya bisa kalian lihat ini lurik. Nah, letak otot luri ini adalah melekat pada rangka. Kemudian otot jantung. Otot jantung itu bentuk serabutnya beraturan, walaupun bercabang seperti ini tapi beraturan. Jumlah intinya satu, dan letak inti ini ada di tengah. Kecepatan responnya sedang, cara kerjanya tidak sadar, kemampuan kontraksinya sedang, dan warnanya bisa dilihat ini lurik. Nah, otot jantung dia terletak di dinding jantung. Yang terakhir, gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak ini ada skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung berlebih ke samping, ya. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan kelengkungan berlebihan pada punggung bagian bawah. Sedangkan kifosis adalah kelainan tulang belakang yang membuat punggung atas menjadi membulat ke depan secara berlebihan. Tadi anak-anak yang bisa Bu Eti jelaskan, semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian kalian juga bisa follow Instagram kita @bimbelalfatah dan Facebook kita di Bimbel Al-Fatah. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.